Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Maulidin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah filsafat umum. Untuk soal yang pertama ini adalah berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat, dan bagaimana bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir? Coba Anda jelaskan. Di sini jawaban saya, menurut saya, karena kalau berbicara sendiri adalah sebuah pola pikir dalam berfilsafat, manusia ini akan mampu menjadi seseorang yang lebih manusiawi. Dalam artian, mereka ini akan lebih mampu menggunakan resiko yang dimilikinya, sebagaimana manusia adalah makhluk yang berakal. Untuk soal yang nomor 2 ini, jelaskan proses dalam berfilsafat. A. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Jawaban saya untuk nomor 2 bagian A ini adalah dongeng dan tahayul dapat melahirkan pengetahuan berpikir dengan menggunakan logika, yaitu melalui 3 tahap pemahaman, tahap keputusan, dan tahap argumentasi. Dan untuk soal nomor 2 bagian B adalah keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keinginan tahuan manusia untuk mencari kebenaran. Jawaban saya untuk nomor 2 bagian B ini adalah secara berpikirnya ini secara universal. Maksud dari universal ini adalah secara umum, bukan khusus. Di sini perbedaan ilmu berpikir secara khusus, filsafat berpikir secara umum. Untuk soal nomor 2 bagian C adalah angan-angan melahirkan filsafat. Jawaban saya untuk nomor 2 bagian C ini adalah cara berpikirnya itu radikal, dalam artian berpikir sampai kepada akar masalah. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam berfilsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. Bagian A, periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh pemikirannya. Jawaban saya nomor 3 bagian A adalah filsafat Yunani itu terbagi menjadi 2 periode. Periode pertama itu filsafat Yunani kuno, dan untuk periode kedua itu filsafat Yunani klasik. Tokoh-tokoh dan pemikirannya pada masa Yunani ini adalah yang pertama Sokrates. Sokrates ini mencari kebenaran dengan metode tanya jawab atau metode induktif. Dan definisi yaitu yang kedua adalah Plato. Nah, Plato ini memiliki pemikiran yang sama dengan Sokrates, juga bersifat intelektual dan rasional. Dan yang ketiga ini adalah Aristoteles. Nah, si Aristoteles ini ya memiliki keyakinan bahwa kebenaran yang sebenarnya hanya dapat dicapai dengan pengertian. Untuk soal nomor 3 bagian B, sebutkan dan jelaskan filsuf-filsuf besar Islam. Yang pertama ini ada Al-Kindi. Al-Kindi ini berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu tentang kebenaran atau ilmu yang mulia dan paling tinggi martabatnya. Dan yang kedua ini adalah Al-Farabi, dan selanjutnya ini Ibnu Sina, yang terakhir adalah Al-Ghazali. Untuk soal nomor 3 bagian D, konsep sekularisme barat dan konsep filsafat Islam. Untuk jawaban saya nomor 3 bagian D ini adalah filsafat barat yang identik dengan tanpa nilai, selalu mengutamakan kebenaran akal daripada wahyu. Sebaliknya, dalam filsafat Islam membuat kebenaran akal selalu dialogis dengan kebenaran wahyu. Selanjutnya, untuk soal nomor 4 adalah jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Jawaban saya di sini adalah penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Yang pertama ini ada umum, adalah menyelidiki apa yang ditinjau secara umum. Dalam realita terdapat bermacam-macam yang kesemuanya mungkin adanya. Dalam bahasa Eropa ada umum ini disebut ontologia, yang berasal dari kata Yunani onotos, yang berarti ada, dan dalam bahasa Arab yang sering menggunakan ontologia dan ilmu kaiat. Yang B ada mutlak, adalah suatu yang secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya, tidak tergantung kepada apa dan siapapun juga. Adanya tidak
berpermulaan dan tidak berpenghabisan dan harus terus ada, karena adanya dengan pasti. Ia merupakan asal segala sesuatu. Ini disebut Tuhan, dalam bahasa Yunani disebut Dochia. Dalam bahasa Arab ilah atau Allah. Yang C, Cosmologia, yaitu filsafat yang mencari hakikat alam. Dipelajari apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan ada mutlak. Cosmologia ini adalah filsafat alam yang menerangkan bahwa adanya alam adalah tidak mutlak. Alam dan isinya adanya itu karena dimungkinkan Allah dan tidak mutlak, mungkin ada lenyap sewaktu-waktu pada suatu masa. Dan yang keempat adalah antropologia. Antropologia ini filsafat manusia. Karena manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan. Apakah manusia itu sebenarnya, apakah kemampuan-kemampuan, dan apakah pendorong tindakannya. Dan yang kelima ini ada etika. Etika ini adalah filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia. Betapakah tingkah laku manusia yang dipandang baik dan buruk, serta tingkah laku manusia mana yang membedakan dengan lain-lain makhluk. Dan yang keenam ini dan yang ketujuh ada logika. Logika ini filsafat akal, budi, dan pekerti. Biasanya juga disebut dengan mantik. Akal budi adalah yang terpenting dalam penyelidikan manusia untuk mengetahui kebenaran. Tanpa kepastian tentang logika, maka semua penyelidikan tidak mempunyai kekuatan dasar. Kekuatan dasar tegasnya tanpa ada budi, maka tidak ada penyelidikan. Oleh karena itu, dipersoalkan apakah manusia mempunyai akal budi dan apakah akal budi itu mencari kebebasan. Dengan segala timbul pula soal apakah kebenaran itu dan sampai di manakah kebenaran dapat ditangkap oleh akal budi manusia. Dan untuk soal yang kelima adalah bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan tindakan. Jelaskan. Jawaban saya untuk soal terakhir ini adalah berfilsafat itu berarti berpikir, tapi berpikir itu tidak berarti berfilsafat. Hal ini disebabkan oleh berfilsafat berarti berpikir artinya dengan bermakna, dalam artian itu ada manfaat, makna, dan tujuan tertentu. Dan oleh sebab itu kita manusia makhluk berakal harus berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Baiklah, sekian jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah filsafat dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.